adik-adik semua yang di rumah. Kakak mau menyapa nih. Hai. Halo. Ya. Apa kabar adik-adik semua? Sehat dan kuat. Anak Tuhan luar biasa ya. Nah adik-adik, hari ini kembali kita bertemu dengan Kakak Tia. Walaupun kita di rumah masing-masing ya. Kak Tia di rumah Kak Tia, adik-adik di rumah masing-masing. Kita bisa bertemu di video ya. Nah adik-adik, hari ini hari Minggu nih ya. Kita mau ngapain ayo? Mau beribadah ya. Minggu yang lalu kita beribadah. Sekarang kita beribadah lagi. Yuk ya, kita mau memulai ibadah kita. Yuk, kita nyanyi dulu ya lagunya. Hari ini ya. Kita nyanyi. Yuk, nyanyi sama-sama ya. Yuk. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, selesai deh nyanyinya ya. Hari ini adalah hari Tuhan ya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, semua adalah hari ya Tuhan. Ya adik-adik ya, kita harus mengucap syukur. Nah, karena hari ini adalah hari Minggu, di mana adik-adik biasanya pergi sekolah minggu ya. Kali ini kita bertemu di video sekolah minggunya ya. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Yuk sebelum kita dengarkan, mari kita berdoa dulu ya. Yuk. Mana tangan di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Adik-adik di rumah sekalian, mari kita berdoa. Ikutin Kak Tia ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami anak-anakmu sekolah minggu datang menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sepanjang minggu ini Tuhan telah menjaga kami, melindungi kami, dan memberikan kami kekuatan serta kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, walaupun kami di rumah masing-masing, kami tetap rindu untuk beribadah. Untuk itu Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Tia yang membawa cerita, dan berkati kami semua yang di rumah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kali ini temanya yaitu yakin pada janji Tuhan ya, yang diambil dari firman Tuhan dari kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 ya adik-adik ya. Nah, kakak mau cerita dulu sebelum cerita firman Tuhan. Ada seorang anak ya,
namanya Kristi, ya. Ada seorang anak namanya Kristi. Dia masih kecil nih, sebagai adik-adik yang di rumah, anak kelas Batita, ya. Dia sedang sakit adik-adik. Karena apa? Karena dia main-main hujan tuh, ya. Kan sekarang musim hujan ya adik-adik, ya. Hujan terus ya. Dia main-main hujan, mandi, sehingga dia sakit. Demam badannya adik-adik. Dikompres kepalanya, ya. Nah, tapi si Krisi ini gak mau makan obat adik-adik. Kalau dikasih mama, dia gak mau, ya. Dia langsung gini, gak mau dia adik-adik, gak mau makan obat. Nah, lalu mama cari akal nih adik-adik. Aduh, bagaimana ya supaya si Krisi bisa sembuh? Karena kalau nggak makan obat mana bisa sembuh. Nah, datang mama ke Kristi. Dia bilang gini, Kristi, anak mama yang paling mama sayangi, makan ya sayangnya, makan obatnya ya, supaya Kristi sembuh. Nggak mau, mama nggak mau. Kalau Kristi mau makan obat dan 2-3 hari ini sembuh, mama kasih hadiah loh, gitu. Terus Kristi tanya, hadiahnya apa mah? Hadiahnya boneka beruang yang besar. Nah, lalu Kristi, bener mama mau kasih hadiah beruang yang besar sama Kristi? Iya dong, tapi makan obat dulu, tapi harus sembuh ya. Ya ma, Kristi mau. Nah, akhirnya Kristi makan obat, ya. Karena mama janjikan kalau Kristi mau makan obat dan sembuh, dia akan kasih boneka beruang yang besar. Nah, akhirnya setelah makan obat adik-adik 2 hari 3 hari kemudian, Kristi kembali pulih, Kristi kembali sembuh. Nah, mama ingat janjinya, ya. Akhirnya mama beli boneka beruang yang besar, ya, dikasih ke Kristi, dipeluk Kristi. Wah, senang sekali Kristi punya boneka beruang, ya. Karena janji mama ditepati, ya. Nah, adik-adik, itu mengenai janji mama. Sekarang kita cerita tentang yakin pada janji Tuhan. Nah, adik-adik ingat ya, minggu yang lalu ceritanya tentang Bapak Abraham, ya. Dia pergi bersama istrinya, siapa namanya? Sarai, dan keponakannya siapa namanya? Lot, beserta banyak ternak-ternaknya, ya adik-adik, ya. Mereka berjalan, ya, berjalan, ya. Nah, saat ini ceritanya mereka sedang berjalan, ya adik-adik, dengan membawa ternaknya, ya. Dan mereka punya gembala masing-masing, ya. Nah, kali ini mereka menuju ke tanah Negeb. Tuhan menyatakan, pergilah ke tanah Negeb, ya adik-adik, ya. Jadi berjalanlah jauh, berjalan adik-adik jauh, jalan, akhirnya capek ya adik-adik, ya. Capek, keringetan dan nyucur. Nah, akhirnya Bapak Abraham dengan Lot dengan Sarai istirahat di suatu tempat adik-adik. Lot dan istriku Sarai udah istirahat, ya. Capek jalan, sudah jauh perjalanan, yuk istirahat yuk. Nah, istirahatlah mereka. Duduk deh mereka adik-adik, duduk mereka di suatu tempat. Nah, jadi pada saat itu ternak-ternaknya pun istirahat adik-adik, ya. Ternaknya ada yang cari makan di sana bersama gembala-gembalanya. Tapi adik-adik, tempatnya kecil sehingga tidak cukup dengan dengan domba yang begitu banyak, sehingga gembala Lot dan gembala Abram tengkar. Di sini tempat dombaku,
tempat ternakku, jangan diambil di sini. Enggak, aku di sini, kata satu gembala lagi. Akhirnya tengkar mereka. Kan aku duluan di sini. Tidak, aku duluan. Lah, rupanya Lot melihat adik-adik mereka bertengkar antara gembala Bapak Abram dan gembala Lot. Nah, akhirnya Lot menemui Bapak Abram. Lot berkata, wah, gimana nih? Lihat tuh, gembala kita pada tengkar gara-gara ternak kita nggak cukup di tempatnya. Nah, akhirnya Bapak Abram bilang begini adik-adik sama Lot. Lot, ponakanku, aku nggak mau tengkar. Nah, daripada kita jalan sama-sama dan sering seperti ini, karena banyaknya ternak kita yang kita bawa, kita nanti gembala kita pasti tengkar terus. Jadi gini aja ya, sekarang kita harus pisah ya, kita harus cari tempat masing-masing supaya tidak terjadi tengkar lagi pada gembala kita. Nah, mereka pergi adik-adik ke suatu tempat. Bapak Abraham bilang sama Lot, Lot, keponakanku, silakan kau pilih. Kalau kau pilih sebelah kanan, aku akan pergi ke sebelah kiri. Tapi kalau kau pergi sebelah kiri, aku akan pergi ke sebelah kanan. Lalu adik-adik Lot memperhatikan lihat keadaan. Dilihatnya sebelah kanan sana ada sungai Yordan yang luas sekali tanahnya adik-adik, dan banyak rumputnya untuk para gembala. Akhirnya Lot berkata, aku pilih sebelah kanan aja deh. Di sana tempatnya luas, banyak airnya lagi, banyak rumputnya untuk makanan ternak. Nah, akhirnya Bapak Abraham bilang, terserah, kalau kau pergi ke sana sebelah kanan, aku akan pergi sebelah kiri. Nah, akhirnya adik-adik pisah deh mereka. Lot dan segala ternaknya dan gembalanya ke sebelah kanan, dan Bapak Abraham, istrinya Sarai, dan gembala serta ternaknya ke sebelah kiri. Nah, Bapak Abraham adik-adik berjalan, memang tempatnya yang dipilihnya itu tidak sebaik tempat Lot ya, tapi Bapak Abraham tidak menyesal adik-adik. Walaupun tempatnya tidak sebaik tempat Lot punya, dia yakin Tuhan pasti sertai dia. Tuhan pasti akan memberikan tempat yang baik, tempat yang luas, ya, tempat yang tanahnya banyak rumputnya dan ternak-ternaknya bisa makan dengan puas. Ya, Bapak Abraham selalu positive thinking. Dia ingat janji Tuhan pasti akan ditepati. Nah, benar adik-adik, karena dia berpikir begitu, Tuhan, aku tidak nyesal, aku akan pilih tempat yang walaupun tidak baik, Engkau pasti sertai aku, Engkau yang memberikan tempat yang terbaik padaku. Benar adik-adik. Akhirnya Tuhan datang lagi, berjanji kepada Abraham. Dia bilang, Abraham, tenang aja, aku berjanji kepadamu akan memberikan tempat yang baik, yang luas, yang banyak airnya, bahkan yang sangat indah. Dan bukan itu aja loh, aku akan berikan kamu banyak keturunan. Wah, Bapak Abraham senang karena Tuhan berjanji adik-adik. Ya, walaupun belum dia nampak, belum kelihatan yang Tuhan itu, dia yakin adik-adik. Dia terus berjalan dan dia bawa ternaknya serta istrinya dan gembalanya, karena dia yakin janji Tuhan pasti akan ditepati. Begitulah adik-adik, Bapak Abraham lalu dia mendirikan kemahnya di tempat yang dipilihnya itu. Nah, karena Tuhan sudah berjanji kepada dia dan dia sangat yakin, seyakin-yakinnya
Lalu didirikannya tempat itu sebuah mezbah lagi adik-adik. Ya, adik-adik tahu mezbah itu adalah tempat dia bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Ya, karena dia yakin akan janji Tuhan. Ya, Bapak Abraham selalu itu karena dia orang yang taat. Ya, adik-adik kepada Tuhan, sehingga Tuhan sayang kepada Bapak Abraham. Nah, begitulah adik-adik. Bapak Abraham sangat yakin akan janji Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Ya, adik-adik di rumah, ya, janji Tuhan pasti ditepati. Jadi adik-adik juga harus percaya ya. Adik-adik, kalau adik-adik sakit, ya, adik-adik berdoa nih, Tuhan Yesus, tolong ya, sembuhkan aku. Ya, tapi harus makan obat juga adik-adik. Tuhan pasti sembuhkan. Nah, adik-adik sekolah nih kepengen juara 1. Ya, Tuhan Yesus, aku kepengen sekali juara 1, tolong ya. Tuhan akan tepati janji, tapi bukan begitu saja. Bapak Abraham ditepati janji oleh Tuhan, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan dan jalankan perintah Tuhan. Apa? Dia berjalan terus. Nah, adik-adik kalau ingin ranking 1, juara 1, tetap belajar. Bukan kita tenang-tenang aja. Adik-adik harus ada usaha. Tuhan pasti tepati janji, ya. Nah, begitulah ceritanya pada hari ini dengan tema yakin pada janji Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, cerita sudah selesai. Ya, kita nyanyi lagi ya lagunya. Pada saat lagunya itu kali ini yang nyanyi bukan kakak, tapi teman-teman kalian ya. Yuk kita dengar ya. Yuk. Udah dengar lagunya ya, Yesus itulah satu-satunya ya. Adik-adik tahu nih lagunya ya. Nah, dia berjanji akan kembali, itu janji Tuhan, angkat kita semua
ya. Oke, kita sudah selesai adik-adik ibadah hari ini. Yuk kita berdoa ya. Kita sudah mau tutup ibadahnya. Yuk, lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik semua kita berdoa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah selesai ibadah. Kami sudah bernyanyi, mendengarkan cerita tentang cerita firman Tuhan. Yang mana hari ini yaitu kami mendengar cerita tentang janji Tuhan dan yakin akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti ditepati. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus bisa juga melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan biarlah minggu depan kami kembali bisa bertemu lewat video kembali untuk beribadah. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dibawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah selesai ibadah ya. Nah, ketemu lagi pada minggu depan. Oke. Happy Sunday semua. Shalom.